Awal cerita ini dimulai saat salah satu tetanggaku meninggal dunia. Aku tidak mau menyebut namanya. Sebut saja dia dengan Pak Budi. Pak Budi ini dikenal sebagai orang yang tidak baik. Dia suka sekali berjudi dan minum minuman keras. Bahkan aku dengar dia suka berpelesir ke rumah bordil. Kelakuannya yang buruk seperti itu didukung oleh kekayaannya. Dia memperoleh harta yang sebagian banyak itu pun dari perbuatan tidak baik, yaitu dengan cara meminjamkan uang dengan bunga tinggi. Entah kalian mau menyebutnya rentenir, lintah darat, atau apapun juga terserah kalian. Saat dia meninggal, semua warga tidak ada yang mau ke rumahnya. Tetapi saat melihat istrinya yang menangis meminta tolong dan salah satu kiai menyarankan untuk menolong sesama muslim, meski aku kurang yakin Pak Budi muslim karena aku belum pernah melihatnya sholat, akhirnya para tetangga bersedia menolong. Aku yang masih remaja diajak ayah untuk ikut. Kegemparan terjadi saat ingin membungkus mayat Pak Budi. Kain kafan yang sedianya ingin membungkus tubuh Pak Budi tidak mampu untuk menutupi seluruh tubuhnya yang tambun. Akhirnya mereka membelikan kafan yang lebih lebar, tetapi tetap saja tidak muat. Setelah 3 kalinya tidak muat juga, saat itu hidungku sudah mencium bau busuk dari tubuh Pak Budi. Akhirnya salah satu pelayat menyarankan untuk menggantikan kafan putih itu menjadi kain kafan warna hitam. Entah ide gila itu terinspirasi dari mana, tetapi ide itu berhasil. Tubuh Pak Budi bisa dibungkus dengan kain kafan berwarna hitam itu dengan sangat mudah. Seakan-akan itu adalah kain kafan yang sangat pas untuknya. Saat semua pelayat sibuk dengan keranda yang belum datang, apalagi saat itu hujan deras, aku masih berdiri di depan tubuh Pak Budi yang terbujur kaku di atas dipan. Saat itu, secara tiba-tiba dan perlahan, tubuh Pak Budi bergerak dan duduk. Dia menoleh kaku ke arahku dengan mata terbelalak, lalu mengatakan sesuatu dengan bibir kakunya. Pakai hitam, siapa takut? Sebenarnya tidak cerita seperti itu. Saat aku melihat mayat Pak Budi yang berbujur kaku itu, entah kenapa bulu kuduk meremang. Baru pertama kali dalam hidupku aku melihat mayat dibungkus dengan kain kafan berwarna hitam. Mungkin ini untuk pertama kalinya dalam sejarah kain pembungkus mayat yang menggunakan warna hitam. Setelah keranda datang, para pelayat segera membawa mayat Pak Budi ke musola terdekat untuk disolasi. Aku saat itu tidak pernah ada rasa takut. Karena hujan lebat, lebih baik tidur dalam suhu yang dingin ini. Namun saat tiba di rumah, semua orang tidak ada, karena mereka semua pergi ke rumah duka untuk membantu. Aku yang mulai merinding lagi, entah karena dinginnya hujan atau sebab lain, akhirnya memutuskan untuk ikut pergi ke kuburan bersama ayah. Beruntung saat aku kembali ke musola, iringan para pelayat sudah bersiap berangkat. Aku lihat di depan, keranda yang membawa tubuh Pak Budi diangkat oleh 10 orang yang terlihat sangat berusaha keras untuk berjalan. Seakan-akan mereka mengangkat beban yang sangat berat. Di tengah jalan, banyak dari mereka membawa keranda itu meminta bantuan pada pelayat lain untuk menggantikan mereka. Tiba di kuburan, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Kuburan Pak Budi belum siap. Menurut para penggali kuburan yang berjumlah 5 orang itu, mereka sulit menggali
karena tekstur tanah yang keras. Meski saat turun hujan, 6 cangkul sudah jadi korban dan 3 lokasi berbeda sudah digali, namun hanya bisa menggali dengan kedalaman setengah meter saja. Akhirnya Kiai yang memimpin rombongan meminta semua untuk berdoa sebentar. Setelah itu menyuruh untuk menggali lagi. Tidak lama kemudian, satu lubang kuburan tetap siap, meski tidak terlalu dalam, namun cukup untuk mengubur mayat. Masalah lain timbul saat tidak ada seorang pun yang mau masuk ke dalam liang kubur untuk menangkap mayat Pak Budi, dan hujan turun sejak tadi mulai berderas, beserta suara petir yang semakin keras. Akhirnya mereka berencana untuk memasukkannya ke dalam dengan tali. Tetapi sebelum hal itu terlaksana, mayat Pak Budi yang saat itu berada di pinggir lubang kuburan tiba-tiba masuk sendiri akibat gempa bumi yang hanya berlangsung sesaat. Bunyi yang keras menyusul saat mayat Pak Budi jatuh. Akhirnya para pria tanpa berkata-kata lagi langsung menguburkan mayat Pak Budi. Setelah itu, Kiai memimpin doa terakhir sebelum para pelat pulang ke rumahnya masing-masing. Seminggu belum berlalu sejak kematian Pak Budi, tetapi kabar tidak sedap telah beredar. Para tetangga menceritakan bahwa mereka didatangi oleh hantu Pak Budi dengan kain kafan hitamnya, serta dengan wajah yang sangat menyeramkan. Rumahku pun ikut menjadi salah satu korban dari hantu Pak Budi, tetapi beruntung aku tidak melihatnya. Hanya orang tuaku saja yang diganggunya. Baru setelah kabar itu beredar, keluarga Pak Budi menyarankan untuk tidak menceritakan perihal hantu Pak Budi pada siapapun. Akhirnya hantu Pak Budi tidak pernah muncul lagi. Sebulan kemudian, aku pergi keluar kota untuk mengunjungi temanku. Aku bercerita padanya perihal Pak Budi. Alasan menceritakannya pada temanku saat itu karena sudah sebulan hantu Pak Budi tidak muncul. Dan ini di luar kota, apalagi teman tidak kenal dengan Pak Budi. Tetapi aku salah. Setelah aku pulang, sehari kemudian temanku menelponku. Katanya dia didatangi hantu yang ciri-cirinya sama persis seperti yang dia gambarkan. Dalam ceritanya dia sampai ngumpul di celana. Aku tidak mudah percaya. Sehari kemudian pergi ke rumah temanku yang lain, yang rumahnya lebih jauh. Aku ceritakan semuanya perihal hantu Pak Budi dan aku itu. Dan setelah aku pulang, esoknya temanku itu menelpon dan menceritakan hal yang sama seperti yang dialami temanku yang pertama. Aku yang mulai setengah percaya langsung menguji lagi ke teman perempuanku yang tinggal di luar negeri. Aku menceritakannya lewat email. Setelah 4 hari tak mendapatkan jawaban ataupun kabar, aku lega karena aku berpikir kedua temanku yang menelponku itu hanyalah bermimpi horor karena ceritaku. Tapi saat hari kelima, sebuah email datang dari teman perempuanku itu. Dalam emailnya dia menceritakan bahwa dirinya didatangi oleh hantu berkain kafan hitam dan berwajah menyeramkan. Menurutnya itu adalah hantu yang paling menyeramkan yang pernah dia lihat. Dan jika kalian sudah membaca cerita ini, tolong jangan katakan bahwa aku yang menceritakannya atau aku yang menuliskannya, karena aku juga takut bertemu hantu berkain kafan hitam itu. Dan jika nanti malam kalian datangi hantu Pak Budi itu, sampaikan salam untuknya. Itulah cerita hantu yang berjudul Kain Kafan Hitam.